Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nabila Safitri dan rekan-rekan saya Jihan Hafizah Rahmah, Anissa Latifah Fitria, dan Nabila Syifa. Kami dari kelompok 1, Psikologi Keluarga, ingin mempresentasikan hasil literatur review kami mengenai kepuasan pernikahan, faktor dan dampak bagi individu. Alasan kami mengambil tema ini karena di setiap pernikahan, kepuasan pernikahan memiliki peran penting dalam mengukur keberhasilan suatu pernikahan. Kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif setiap pasangan atas kehidupan pernikahan yang berdasar pada perasaan puas, bahagia, dan pengalaman menyenangkan yang dilakukan bersama pasangan. Kepuasan pernikahan dalam pernikahan juga memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Namun, untuk mencapai kepuasan tersebut tidaklah mudah bagi suami dan istri. Pasangan Pasangan yang tidak merasa puas dalam pernikahan cenderung untuk menganggap perceraian sebagai jalan keluar untuk mulai hidup baru yang lebih bahagia. Menurut data BPS 2024, terdapat 400 juta lebih kasus perceraian yang terjadi sepanjang 2023. Pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian yang terdiri dari 200.000 kasus lebih yang disebabkan oleh masalah ekonomi, 100 juta kasus lebih ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangan, itu terdapat ada 34.000 kasus lebih, dan KDRT ada 5.000 kasus lebih. Faktor mabuk itu ada 1.000 kasus lebih, dan ada masalah judi ada 1.000 kasus lebih juga, dan murtad atau keluar dari agama ada 1.000 kasus lebih juga, hukum penjara ada 1.000 kasus lebih, dan zina itu ada 780 kasus. Gambaran kepuasan pernikahan secara eksternal dapat dilihat dari hubungan suami istri dengan keluarga, kerabat, dan konflik dengan mertua dan tetangga yang menyebabkan beberapa individu tidak bisa mencapai kepuasan pernikahan. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor dan dampak dari kepuasan pernikahan bagi individu dan pasangan suami istri, serta peneliti mengangkat sebuah judul ini tentang kepuasan pernikahan, faktor dan dampak bagi individu. Tujuan kami mengangkat tema ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kepuasan pernikahan dalam hubungan pasangan suami istri. Yang kedua yaitu ada untuk mengetahui dampak dari kepuasan pernikahan dalam hubungan pasangan suami istri. Yang kedua itu adalah manfaat. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengembangan dalam bidang ilmu psikologi yang mengkaji mengenai faktor dan dampak kepuasan pernikahan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab dari kepuasan pernikahan dalam hubungan pasangan suami istri dan apa saja dampak kepuasan pernikahan dalam hubungan pasangan suami istri. Selanjutnya adalah metode dalam literatur review ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literatur review, yang mana literatur review ini adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Pengumpulan literatur ini dilakukan dengan menggunakan Google Scholar untuk menentukan artikel jurnal yang relevan dengan topik yang telah diteliti, yakni kepuasan pernikahan. Langkah pertama dalam penelusuran ini adalah dengan menggunakan kata kunci kepuasan pernikahan dan marital satisfaction yang menghasilkan sekitar 66.000 juta lebih artikel dari berbagai tahun. Untuk memperkecil topik pencarian ini dengan cara menentukan rentang tahun dari 2020 sampai 2024. Kata kunci dibuat lebih spesifik lagi dan menjadi kepuasan pernikahan. Jumlah artikel jurnal yang ditemukan turun menjadi 15.000 lebih dan diperkecil lagi dan mendapatkan hasil 1.260.000 artikel. Jurnal dengan kata kunci kepuasan pernikahan dan marital satisfaction yang membahas topik ini. Setiap artikel jurnal kemudian dievaluasi berdasarkan judul dan abstrak yang memastikan kesesuaian topik penelitian yang dibahas.
Artikel yang terpilih selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kepuasan pernikahan ini dan marital satisfaction. Sementara itu, untuk mengumpulkan artikel yang internasional, peneliti menggunakan dua sumber pencarian utama, yaitu Google Scholar dan Science Direct. Peneliti menggunakan kata kunci marital satisfaction untuk menyeleksi artikel jurnal yang relevan dengan topik yang ingin dibahas. Dari ketiga sumber ini, kemudian dipilih 10 artikel jurnal yang paling relevan dengan tujuan penelitian dengan tahun publikasi 10 tahun terakhir, yakni 2014 sampai 2024. Selanjutnya, kami telah menemukan 30 jurnal tersebut mengenai kepuasan pernikahan. Dari rangkuman studi di atas, dijelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi dan juga dampak dari kepuasan pernikahan. Dan ada pun faktor yang nampak dari kepuasan pernikahan tersebut. Dan kami telah mengelompokkan per aspek yang telah dikelompokkan, dan yaitu dari faktor yang mempengaruhi ada tiga aspek. Yang pertama itu ada kepribadian atau personal, yang kedua yaitu ada relasi dalam pernikahan, dan yang ketiga itu ada eksternal. Yang mempengaruhi itu adalah sosial budaya, geografis, dan usia. Yang kedua itu ada dampak kepuasan pernikahan yang telah kami rangkum. Yang pertama itu ada kesejahteraan keluarga, dampak sosial, dan komitmen dalam pernikahan. Dari rangkuman tersebut akan dijabarkan per aspek yang telah dikelompokkan yang akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan beberapa faktor dari kepuasan pernikahan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan yaitu yang pertama kepribadian atau personal. Faktor dari penyesuaian diri dan religiositas. Dari beberapa jurnal yang telah dirangkum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, yaitu faktor hubungan interpersonal dengan pasangan. Hal ini berdasarkan bahwa hubungan interpersonal merupakan fondasi paling utama ketika seseorang menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. Adapun faktor dari kepribadian itu yang pertama yaitu penyesuaian diri. Seperti yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambas pada tahun 2019, penyesuaian diri dalam pernikahan bersifat dinamis. Pasangan suami istri saling menyesuaikan diri satu sama lain hingga mencapai hubungan yang harmonis dan memuaskan. Adapun kegagalan dalam menyesuaikan diri akan berdampak pada kondisi psikologis dari pasangan tersebut, seperti stres dan depresi karena menghadapi situasi yang penuh tekanan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambas pada tahun 2019, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan antara penyesuaian diri terhadap kepuasan pernikahan sebesar 26,8%. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu pada tahun 2021, kepuasan pernikahan dalam penelitian psikologi Indonesia terkait dengan religiositas. Adapun nilai-nilai religius yaitu memaafkan dan sabar. Bagi peneliti lain yang tertarik pada topik penelitian tentang kepuasan pernikahan dapat mengeksplorasi sisi hubungan individu dengan Tuhannya dan pengaruhnya terhadap kepuasan pernikahan. Selain itu, kepuasan pernikahan dalam sisi religius dalam ta'aruf mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Hal ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sakinah pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan diri secara umum memiliki peran terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf sebesar 8,7%, sedangkan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun selanjutnya dalam agama penting dalam menjalankan sebuah pernikahan, karena dalam agama Islam itu mencari suami maupun istri
adalah untuk dijadikan imam dan pendamping dalam menuntun ke arah yang lebih baik. Meskipun anak dari suami istri masih kecil, pasangan suami istri harus berusaha menerapkan hal-hal yang berbau agama kepada anaknya sejak dini. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh GAIBI pada tahun 2022, perawat juga memiliki kepuasan pernikahan yang lebih tinggi daripada pekerja kantoran karena perawat memiliki komitmen dalam beragama. Bagi mereka, agama sebagai pilar utama dalam budaya apapun. Dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, membawa kedamaian bagi individu yang mencegah keseimbangan manusia dari rasa kecewa dan pandangan nilai moral. Selain penyesuaian diri dan religiositas, hal ini juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Matthew pada tahun 2019 menyatakan kepuasan pernikahan yang memiliki hubungan positif yang signifikan dengan daya coping baik untuk suami maupun istri. Artinya, peningkatan daya coping berhubungan dengan peningkatan kepuasan pernikahan, sehingga ketika pasangan saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak dengan autisme, kepuasan mereka dalam pernikahan cenderung meningkat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Latifah yang telah menjelaskan kepribadian personal dan faktor penyesuaian diri dan religiositas. Selanjutnya itu adalah aspek faktor relasi dalam pernikahan dan eksternal yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor relasi dalam pernikahan. Dari jurnal yang telah dirangkum dalam penelitian Bilal pada tahun 2020, kepuasan seksual sepenuhnya memediasi hubungan antara kepuasan pernikahan dan kepuasan hidup pada wanita menikah. Disimpulkan bahwa wanita yang menikah tidak bisa mendapatkan kepuasan dan kepuasan pernikahan dengan kehidupan tanpa kehidupan seksual yang puas. Namun penelitian sebelumnya melaporkan bahwa kepuasan pernikahan adalah hal yang penting bergantung pada bidang-bidang tertentu dalam hubungan perkawinan seperti kepuasan seksual yang merupakan komponen kunci dari kepuasan perkawinan pada wanita. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jionyo pada tahun 2020, kepuasan pernikahan meningkat secara signifikan berkorelasi positif dengan kualitas hubungan orang tua anak yang positif dan kepuasan orang tua. Kualitas hubungan orang tua dan anak yang positif berkorelasi positif secara signifikan dengan kepuasan orang tua dan berkorelasi negatif dengan kualitas hubungan orang tua dan anak yang negatif. Kepuasan pernikahan mempengaruhi kepuasan hubungan orang tua dan anak secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara kepuasan perkawinan dan pengasuhan anak menunjukkan hal tersebut terpeliharanya pernikahan yang bahagia merupakan faktor positif dalam kepuasan peran orang tua dan hubungan orang tua anak yang positif. Kehadiran anak dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Seperti dalam penelitian Koal pada tahun 2021, hasil yang ditunjukkan pada penelitiannya bahwa untuk kelompok pendidikan tinggi dan rata-rata semakin tinggi pula jumlah anak, semakin rendah pula kepuasan pernikahan. Lalu dalam penelitian Hana pada tahun 2023 menyebutkan bahwa kehidupan pasangan yang mengalami hubungan jarak jauh untuk yang sudah memiliki anak akan memiliki kepuasan pernikahan lebih tinggi dibanding dengan pasangan yang belum memiliki anak. Selanjutnya dalam penelitian Sakina pada tahun 2018 yang memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan diri secara umum memiliki peran terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf sebesar 8,7%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Kepribadian pasangan harus saling menempa untuk dapat menyesuaikan diri.
Oleh karena itu, pasangan harus saling terbuka dalam pernikahan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Choreima pada tahun 2021 yang hasil penelitiannya eh, telah dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keterbukaan diri dengan kepuasan pernikahan pada pasangan pernikahan jarak jauh di Kalimantan Timur. Komunikasilah yang menjembatani keterbukaan dan dalam pernikahan. Pada penelitian Ali Alipour pada tahun 2020, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan komunikasi berbasis pendekatan couple fokus dan penekanan pada kebutuhan ibu hamil selama kehamilan dapat meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, kepuasan pernikahan, dan kesehatan psikologis ibu hamil. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu sosial budaya, geografis, dan usia. Faktor sosial budaya juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Budaya Iran memiliki nilai yang kuat dalam hal kepatuhan dan rasa hormat terhadap orang tua. Hal ini dapat membuat orang tua enggan untuk mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental, seperti kelelahan orang tua karena takut akan stigma atau penilaian. Dalam penelitian Mosofi pada tahun 2020, dalam budaya patriarki, wanita mungkin memiliki ekspektasi dan peran yang berbeda dalam pernikahan dibandingkan pria. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka mendefinisikan dan mengevaluasi kebahagiaan pernikahan mereka. Pasangan usia dini dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap stres dan konflik dalam pernikahan. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangannya keterampilan dan sumber daya untuk mengatasi tantangan pernikahannya. Pada penelitian Herawati, Kamelia, dan Unaifah pada tahun 2021, praktik perjodohan usia dini masih umum terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini didorong oleh faktor-faktor sosial budaya seperti norma dan nilai yang menekankan pentingnya pernikahan dan menjaga kehormatan keluarga. Penelitian ini mengeksplorasi potensi perbedaan kecerdasan emosional antara pria dan wanita dalam hubungan yang stabil. Norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara pria dan wanita mengekspresikan dan mengelola emosi. Hal ini secara tidak langsung dapat berhubungan dengan kecerdasan emosional yang merupakan keahlian yang mencakup aspek-aspek seperti kesadaran diri dan manajemen hubungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila yang telah menjelaskan faktor relasi pernikahan dan eksternal sosial budaya, geografi, dan usia. Selanjutnya, yaitu dampak dari kepuasan pernikahan yang akan disampaikan oleh Jihan. Kepada Jihan, saya persilakan. Baik, selain dari faktor-faktor kepuasan pernikahan yang telah dijelaskan, ada pun beberapa dampak kepuasan pernikahan yang ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama, kepuasan pernikahan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matthew dan teman-teman pada tahun 2019 menemukan kepuasan pernikahan memiliki hubungan negatif dengan stres pengasuhan, terutama pada suami. Hubungan ini teruji dengan signifikan yang menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan pernikahan berhubungan dengan penurunan stres pengasuhan pada suami. Ini berarti bahwa semakin tinggi kepuasan dalam pernikahan, semakin rendah pula tingkat stres yang dirasakan oleh suami dalam hal pengasuhan anak. Sehingga suami yang merasa puas dalam pernikahan cenderung mengalami lebih sedikit stres terkait tanggung jawab dalam pengasuhan. Kemudian, penelitian yang dilakukan Ji-Yun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan yang tinggi berhubungan dengan kualitas hubungan orang tua anak yang positif, yang lebih baik, yang kemudian berkaitan dengan kepuasan orang tua yang lebih tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa ketika pasangan merasa puas dalam pernikahan mereka, hubungan mereka dengan anak-anak mereka juga menjadi lebih baik, sehingga juga dapat meningkatkan kepuasan mereka sebagai orang tua. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Endang pada tahun 2021 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pernikahan, maka semakin tinggi juga tingkat work-family enrichment, begitupun sebaliknya. Ini dapat diartikan bahwa kepuasan pernikahan berdampak pada tingkatan work-family enrichment, di mana work-family enrichment merupakan pengalaman positif atau keterampilan yang diperoleh di tempat kerja dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kepuasan pernikahan dapat maka dapat pula family enrichment juga tinggi, begitupun dengan kualitas kehidupan keluarga. Kepuasan pernikahan juga berdampak pada pola pengasuhan orang tua kepada anak. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan teman-teman pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa kepuasan pernikahan pada waktu awal dapat menjadi prediktor untuk tingkat gejala internalisasi anak yang lebih tinggi pada waktu yang lebih lambat, karena pola pengasuhan yang lebih otoriter. Ini berarti bahwa ketidakpuasan dalam pernikahan dapat membuat orang tua anak-anak autis rentan untuk menggunakan gaya pengasuhan yang tidak efektif, sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan anak. Lanjut deh, Kulana. Nanti selanjutnya. Nggak dengar suaramu. Mau selesai katanya. 9 menit lagi, nggak lama lagi. Mungkin lah. Oh. Yang kedua, kepuasan pernikahan dapat berdampak pada sosial budaya dan ekonomi. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan teman-teman pada tahun 2022 yang menyatakan meningkatkan tingkat kepuasan pernikahan dan kepuasan hidup dapat membantu individu dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang serta menyediakan layanan sosial, budaya ekonomi, dan lainnya dengan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan tidak hanya bermanfaat bagi individu dan keluarga mereka, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kepuasan pernikahan dapat berdampak terhadap komitmen dalam pernikahan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastin dan Winarini pada tahun 2018 menemukan beberapa dampak komitmen dari kepuasan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu kepuasan pernikahan mempengaruhi komitmen pernikahan yang signifikan. Ini berarti semakin tinggi kepuasan dalam pernikahan, semakin tinggi pula komitmen yang dirasakan oleh pasangan. Yang kedua, kepuasan dalam pernikahan mempengaruhi komitmen personal yang signifikan. Ini berarti bahwa kepuasan yang dirasakan dalam hubungan pernikahan berkontribusi terhadap komitmen pribadi yang lebih kuat terhadap pasangan. Yang ketiga, kepuasan dalam pernikahan mempengaruhi komitmen moral yang signifikan. Ini berarti menunjukkan bahwa pasangan yang puas dalam pernikahan mereka cenderung memiliki komitmen moral yang lebih tinggi, berpegang pada nilai dan prinsip yang mendasari hubungan mereka. Yang keempat, kepuasan dalam pernikahan mempengaruhi komitmen beragama dan komitmen pernikahan yang signifikan. Ini berarti bahwa kepuasan yang dirasakan dalam pernikahan berkontribusi secara signifikan terhadap tingginya tingkat komitmen beragama dan komitmen terhadap pernikahan itu sendiri. Sekian dari saya, kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan yang telah menjelaskan dampak dari kepuasan pernikahan. Baiklah, dari penjelasan faktor kepuasan pernikahan dan dampak kepuasan pernikahan tadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan literatur review ini mengenai faktor dan dampak kepuasan pernikahan, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal termasuk kepribadian, penyesuaian diri, dan religiositas, di mana pasangan yang mampu menyesuaikan diri satu sama lain dan memiliki komitmen religius yang kuat cenderung lebih puas dalam pernikahan. Selain itu, dialek coping atau kemampuan pasangan untuk saling mendukung dalam mengatasi tantangan juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pernikahan.
Faktor-faktor relasional seperti kepuasan seksual dan kualitas hubungan orang tua dan anak turut mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan, di mana hubungan seksual yang memuaskan dan hubungan yang positif antara orang tua dan anak berkontribusi terhadap kebahagiaan pernikahan. Selanjutnya, faktor eksternal seperti kondisi sosial dan geografis, usia dan keterlibatan istri dalam bekerja juga mempengaruhi kepuasan pernikahan dengan budaya norma sosial yang berbeda dapat mengubah persepsi dan penilaian individu terhadap kepuasan pernikahan. Selanjutnya, pada dampak dari kepuasan pernikahan itu meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan keluarga, dampak sosial, budaya, ekonomi, dan komitmen dalam pernikahan. Kepuasan pernikahan berhubungan negatif dengan stres pengasuhan, terutama pada suami dan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan orang tua. Kepuasan pernikahan juga mempengaruhi tingkat work-family achievement yang merupakan pengalaman positif yang diperoleh di tempat kerja yang meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Secara sosial, budaya, dan kepuasan pernikahan berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu juga, kepuasan dalam pernikahan juga mempengaruhi tingkat komitmen pasangan, baik secara personal, moral, maupun beragama, yang menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan berperan penting dalam memperkuat komitmen pasangan terhadap hubungan mereka. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.